Karakteristik fisiologi dan gizi. Pengelompokan komoditas pertanian pangan berdasarkan karakteristik fisiologis adalah cara yang didasarkan pada ketahanan atau daya simpan suatu komoditas. Secara fisiologis, suatu pangan dapat berpengaruh terhadap kesegaran atau tegangan syaraf manusia afik segar. Pengelompokan berdasarkan mudah atau tidaknya pangan tersebut mengalami kerusakan yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pangan cepat rusak perishable, agak cepat rusak semi-perishable, dan pangan tahan lama non-perishable. Komoditas pertanian mudah rusak perishable dan simpan tidak lama. Makanan yang mudah rusak perishable foods yaitu makanan yang cepat rusak apabila disimpan tanpa perlakuan penanganan pengawetan, seperti daging, ikan, susu, buah yang matang, dan sayur-sayuran. Hampir semua produk buah dan sayur termasuk kelompok perishable, yaitu buah dan sayur yang mudah rusak. Ciri-ciri buah dan sayur kelompok perishable yaitu kandungan nutrisi tinggi, kadar air tinggi, tekstur lunak, mudah mengalami kerusakan mekanis, serta iklim tropika relatif panas. Selain itu, komoditas ini juga memiliki ciri-ciri yaitu kesusutan bobot tinggi, kesusutan kualitas tinggi akibat kontaminasi mikroba, kerusakan mekanis, dan senescensi. B. Komoditas pertanian semi mudah rusak semi-perishable dan simpan tidak lama. Makanan yang agak mudah rusak semi-perishable foods yaitu yang dapat disimpan pada jangka waktu terbatas, seperti bawang bombay dan umbi-umbian. Komoditas pertanian semi mudah rusak ini cenderung memiliki daya simpan yang jauh lebih lama dan cenderung lebih tidak mudah rusak dibandingkan pada kelompok pertama tadi. Selain karena kadar airnya jauh lebih sedikit, juga karena faktor kulit pelindungnya yang melindunginya dari kerusakan. Contoh yang masuk komoditas pertanian semi mudah rusak, yaitu kelompok ubi-ubian, seperti singkong, talas, dan kentang. Dari kelompok sayur buah, contohnya waluh dan apel. C. Komoditas pertanian tahan lama non-perishable. Komoditas pertanian tahan lama adalah kelompok komoditas pertanian yang memiliki daya simpan lama, bahan pangan yang dapat disimpan dalam waktu relatif lama pada suhu kamar seperti beras dan kacang-kacangan yang telah dikeringkan. Umumnya, produk dapat awet karena telah mengalami proses pengawetan dan pengolahan dengan cara berikut. 1. Proses blanching, brining, kemudian disusul proses freezing atau proses sterilisasi. 2. Proses salting. 3. Proses fermentasi umpama sauerkraut. 4. Proses radiasi. 5. Proses pengawetan secara kimiawi. 6. Proses pengasapan. 7. Proses pengawetan dengan gula manisan. 8. Proses pengeringan dengan matahari atau dryer. Karakteristik gizi. Setiap pangan yang dikonsumsi manusia akan dimanfaatkan beberapa komponen kimia yang terdapat di dalam pangan tersebut yang dikenal sebagai zat gizi. Terdapat 6 zat gizi yang berasal dari pangan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Senyawa karbohidrat, protein, dan lemak dapat menghasilkan energi atau tenaga yang dibutuhkan untuk aktivitas manusia. Kelebihan pangan yang telah dikonsumsi akan disimpan kembali oleh tubuh dalam bentuk glikogen, sel-sel, atau jaringan. Dapat juga disimpan sebagai lemak tubuh. Senyawa protein berperan juga sebagai pembangun dan memperbaiki jaringan yang rusak. Vitamin dan mineral berperan sebagai zat pengatur proses metabolisme di dalam tubuh. Terima kasih.